Eh, Baik, selamat pagi semuanya. Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Ya, pagi ini Bapak akan coba membahas soal kemarin sudah di video sebelumnya sudah membahas tentang ruang vektor ya, dan sudah dijelaskan bagaimana contoh suatu himpunan disebut ruang vektor. Dan ini kebalikannya, suatu himpunan bukan ruang vektor ya. Jadi himpunannya dikasih ya, himpunannya di misalkan V adalah di R2 ya, himpunannya di ruang 2 di mana definisi penjumlahan dan perkalian skalarnya diatur sedemikian rupa. Nah, di mana yang pertama definisi penjumlahannya ini tetap sama ya. Bapak taruh dulu. Ini definisi penjumlahan ya. Jadi diatur ini secara umum sama, U tambah V sama dengan U1 tambah V1 dan U2 tambah V2. Itu sama seperti definisi penjumlahan pada umumnya. Nah, yang menarik di soal ini adalah pada perkalian skalar dengan vektornya. Di mana perkalian skalar dengan vektornya ini diatur bahwa jika skalar dikali suatu vektor, kalau di soal langsung loncat ke sini ya. K kali U, Bapak tambahkan ini biar lebih jelas. Bahwa K kali U sama dengan K dikali U, ini adalah karena di R2 berarti U1 dan U2 ya. Dan ini sama dengan, ini K kali U1 kan gitu ya, K kali U1. Nah, didefinisikan seperti ini. Kalau ada perkalian skalar dengan vektor di R2, maka hasil kalinya adalah K kali U1, K kali U2 ini sama dengan 0. Ya, baru banyak yang nanya, Pak, ini maksudnya gimana? Nah, maksudnya gini. Kalau misalnya kalian punya skalar misalnya K misalnya sama dengan 2 misalnya ya. Kemudian U sama dengan misalnya 1,3. Maka K kali U sama dengan berarti apa? 2 dikali 1,3. Sehingga ini sama dengan berapa? 2 dikali 1 kan 2 ya. Nah, 2 kali 3 berapapun ini, 3 ini berapapun, maka hasilnya tetap 0. Ya, kalian pilih berapapun ini, mau 4, mau negatif 1.000.000, mau berapapun, ketika skalar dikali U2 maka hasilnya tetap 0. Nah, ini keunikan dari soal ini, didefinisikan seperti itu ya. Bisa dipahami ya. Ya, ini dulu dipahami ya. Jadi perkalian skalarnya. Kalau secara umum biasanya perkalian skalar itu kan sama dengan, kalau umum ya, yang biasa ini ya, K kali U1 dan U2 maka sama dengan, ini yang umum ya, K kali U1 dan K kali U2. Sehingga kalau kasusnya ini berapa? 2 kali 1, 2 kali 1 dan 2 kali 3. Ini yang umum 2,6. Ini kalau yang umum. Tapi di sini di soal ini perkalian skalar dengan vektornya itu diatur sedemikian rupa sehingga hasilnya seperti ini. Jadi pertanyaan berikutnya, kalau sudah paham ini ya, pertanyaan berikutnya, bagaimana caranya kita menemukan di antara 10 aksioma yang ada, aksioma yang mana yang tidak memenuhi. Nah, itu yang menjadi pertanyaan penting dan kalian harus jeli melihat itu. Ya, yang pertama yang dilihat adalah operasinya. Karena di 10 aksioma itu yang ada hanya operasi tambah dan operasi kali. Ya. Lihat di sini. Jadi 1 sampai 5 itu adalah operasi tambah. Aksioma 1 sampai 5 itu adalah operasi tambah.
Sementara aksioma 6 sampai 10 itu operasi kali. Ya, nah di sini operasi tambah secara umum sama, sehingga tidak akan ada masalah aksioma 1 sama 5, pasti bisa. Ya. Nah, yang jadi masalah adalah ini. Ya. Di operasi perkalian skalar dengan vektor. Nah, ini jadi masalah. Sehingga yang menjadi titik perhatian kita yaitu aksioma 6 sampai aksioma 10. Nah, kalau Bapak ya pertama melihat kalau seperti ini, karena kan untuk menunjukkan bukan ruang vektor, kita tunjukkan cukup satu saja sebenarnya aksioma yang tidak memenuhi. Itu sudah bukan ruang vektor. Ya. Di sini aksioma berapa? Nah, kalau Bapak pertama kali melihat soal ini, aksioma yang Bapak pikirkan adalah aksioma 10. Ya. Aksioma 10 itu begini bunyinya. Jadi aksioma 10 itu apa? 1 kali U itu sama dengan U kan ini ya. Nah, harus memenuhi ini. Apakah ini himpunan ini memenuhi ini? Ya. Nah, coba kita cari sekarang. Ya. Jadi 1 dikali U ya. Maka 1 dikali U1, U2. Kan begitu ya. Kemudian 1 kali U1 yaitu U1. 1 kali U2 sesuai dengan definisi ya, K kali U2 maka hasilnya 0. 1 kali U2 berapapun U2 ini sama dengan 0. Udah paham? Nah, sehingga 1 kali U ini apakah sama dengan U? Tidak. Kalau U itu kan sama dengan U1, U2. Bentuknya seperti ini. Ternyata ini bukan. Jadi 1 kali U itu tidak sama dengan U. Ya. Sehingga aksioma 10 tidak terpenuhi. Ya. Sehingga aksioma 10 tidak terpenuhi. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami sampai di sini ya. Ini paling sederhana. Nah, setelah dilihat, kalau misalnya nggak puas, nah, walaupun cukup 1 untuk menunjukkan bukan ruang vektor, tapi apakah ada aksioma yang lain yang tidak terpenuhi? Nah, itu pertanyaannya. Dan setelah dilihat, kita coba. Kan tadi yang jadi masalah kan 6 sampai 10 ya. Coba kita lihat aksioma 7 ya. Nah, ini silakan dipahami. Nah, aksioma 7 bilang apa? Jadi Bapak harus lihat ini. Aksioma 7 menyatakan bahwa karena banyak aksioma ya, jadi sulit juga menghafal. Aksioma 10 bilang aksioma 7 K kali U tambah V, jadi perkalian skalar dengan dua buah vektor yang dijumlahkan itu sama dengan K kali U ditambah K kali V. Ini yang harus ditunjukkan. Nah, apakah himpunan ini memenuhi ini? Nah, pertanyaannya itu ya. Oke, pertanyaannya apakah ini memenuhi? Kita coba. Nah, kita coba bahwa apa? K ini dia. K kali U tambah V, maka ini sama dengan apa? K kali U ini adalah U1, U2, V ini adalah V1, V2 ya. Oke, maka ini sama dengan apa? Ini ya, K kali dijumlahkan ini menjadi U1 tambah V1, kemudian U2 tambah V2. Nah, kalau begini kita bisa kalikan ya. Ini kali ini berapa? Ini kali ini ya bagus. K kali U1 tambah
V1, nah K kali ini, lihat definisinya, K kali sesuatu yang ada di sini itu selalu hasilnya 0. K kali U2 tambah V2, berapapun ini hasilnya itu sama dengan 0. Ya, sehingga kalau ini dipecah menjadi K kali U1 tambah K kali V1, 0. Ya. Nah, sehingga kalau ini dipecah lagi menjadi K U1, 0 ditambah K V1 tambah R, 0. Sehingga ini hasilnya ini. Nah, sehingga ini kan K U plus V ini ternyata, oh ini belum keluar ya. Nah, ini keluarkan K dulu. Keluarkan K menjadi U1, 0. Ditambah ini keluarkan K menjadi K, V1, 0. Ya. Sehingga apa yang terjadi? K U tambah V ini tidak sama dengan K. Ini bukan U ya. U ditambah K kali V, tidak sama. Jadi tidak memenuhi. Jadi enggak sama ya. Kalau sama kan U1, U2 ya kita ketemu. Ini bukan. Ini tidak memenuhi juga. Ya, jadi aksioma 7 tidak memenuhi. Ya. Oke. Aksioma 8, aksioma 9 kira-kira bisa diselesaikan? Ya. Saya bisa ya. Bisa dicoba ya. Biar nggak banyak, nanti kalian bisa share di aksioma 8, aksioma 9, jawabannya bisa kalian share di kolom komentar ya di YouTube, atau kalian bagi mahasiswa saya bisa kalian share di grup WA ya untuk aksioma 8 dan aksioma 9. Oke, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga ini bermanfaat. Terima kasih. Selamat pagi semua.